Kami diberi kesempatan untuk bertemu hari ini. Kami bersyukur untuk kasih karunia-Mu, anugerah-Mu, kemurahan-Mu, hari demi hari kami mengalaminya dan menerimanya dalam hidup kami. Kami bersyukur bisa bertemu dengan teman-teman hari ini Tuhan. Selama ini kami hanya mendengar suara dari udara, tapi hari ini kami diberi kesempatan untuk bisa datang bertemu dengan teman-teman. Kami bersyukur untuk ikatan kasih di antara kami, sesama saudara seiman yang saling menguatkan, yang saling mendukung, yang saling menyemangati dalam doa. Kami bersyukur untuk kesehatan yang Tuhan berikan sampai hari ini. Kami bersyukur kalau hari ini masih diberikan kesempatan untuk bernafas, berarti Tuhan belum selesai dengan kami. Untuk terus berkarya dalam hidup kami dan untuk menjadi berkat bagi sesama kami. Kami menyerahkan acara Natal Maestro Golden Moment hari ini boleh menjadi berkat menguatkan kami. Dan kami juga berdoa buat teman-teman yang mungkin tidak bisa bersama dengan kami. Mereka ingin bersama di sini tetapi mungkin ada halangan dan tidak bisa bersama dengan kami. Masih mendengarkan di rumah, kami bersyukur kami bisa diikat oleh tali kasih Tuhan, tali persaudaraan di dalam Tuhan untuk tetap saling menguatkan, menyemangati dalam kehidupan ini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan acara ini dari awal, pertengahan sampai akhir. Nama Tuhan dimuliakan lewat setiap kesaksian, lewat setiap kata-kata kami, Tuhan disukakan lewat acara ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami mau bersyukur dan berdoa. Amin. Baik, ini saya Silvi Kurniadi. Ini buka dulu. Nah, gitu ya. Udah kenal, baik. Satu waktu ada yang datang ke sini mau tanya, Bu Silvi, bukan Bu Silvi, mau ketemu Silvi katanya, penyiar katanya. Teman saya di depan. Oh itu lagi siaran katanya di studio. Gak bisa ketemu dulu karena lagi siaran. Terus ibu-ibu itu lihat ke dekat-dekat. Terus balik lagi ke teman saya. Silvi, iya Bu itu Silvi. Saya pikir masih remaja kok udah ibu-ibu katanya gitu. Ya ini udah ibu-ibu kayak gini. Barangkali mau cari menantu kayaknya udah gak bisa cari menantu kali ya. Ini cuma jokes aja. Saya mau memperkenalkan dulu yang suka membawakan firman Tuhan di setiap Maestro Golden Moment. Ini Pendeta Yahya Purwanto yang setia sekali menyampaikan renungan firman Tuhan yang menguatkan dan memberkati kita setiap minggu. Mas Ari, mana Mas Ari? Oke, Mas Ari kemana ya? Iya, ini kemana nih, tunggu Mas Ari sebentar. Ini ada yang panggil Mas Ari, ada yang panggil Pak Ari, silahkan Bapak Ibu pilih sendiri enaknya yang mana. Mas Ari. Oke, selamat siang Sobat Maestro, kita ada di acara Natal Maestro Golden Moment. Sudah berkumpul di sini teman-teman yang selama ini hanya kedengeran suara, tapi hari ini kita berkumpul dalam protokol kesehatan yang ketat, jaga jarak dan pakai masker ya. Baik, Mas Ari, ayo memperkenalkan diri. Ini dia, Mas Ari, Pak Ari. Nah, ini dia, Mas Ari. Oh, teman seiman dan saudara sepelayanan dan rekan. Oh, itu tanya sama yang di atas yang memberikan suara kepada kita, Pak. Oke, terima kasih. Baik, supaya ini ya, supaya adil bisa kenalan satu-satu secara berdiri dengan cepat dan memperkenalkan diri satu-satu biar kita tahu. Oh, ini toh namanya. Oh, ini toh namanya, ya. Adil ya semua ya.
Nah, Pak Victor. Pak Victor. Ibu Mince. Pak Herman. Nah, ini yang suaranya unik ini ya. Hana, ini cucunya Ibu Marta. Baik. Ibu Maria May. Ibu Deborah. Ayah ya sudah tadi dari Ibu. Farida, dipanggilnya Ida. Ibu Yeni. Ibu Yeni Purwanto, istrinya Pak Yahya. Ibu Lucy. Ibu Lucy Weilia. Ibu Maria. Ibu Nur. Ibu Betty. Ibu Rosiana atau Ibu Syan, gak apa-apa duduk aja Ibu. Ibu Yani Gunawan, Pak Tono, Pak Abu, Ibu Yani namanya sama, Ibu Yani tapi ini Ibu Yani Gunawan ya. Pak Jeffrey, baik. Selamat datang semuanya, kita kenal di sini, ketemunya diikat oleh tali persaudaraan di udara, sekarang ketemu di sini, saling menyemangati, saling menguatkan dalam perjalanan hidup ini ya, begitu ya. Oke. Baik, saya harus berterima kasih nih kepada para sponsor kita, Auto Sultan dengan nomor teleponnya 085 10 11 666 35. Building Material Iron di Jalan Sunia Raja nomor 53 dengan nomor teleponnya 022 423 5362. Danau Sentani Resto di Jalan Cimbuluit nomor 61 dengan nomor teleponnya 0877 8898 3131. Holiday Spring Bed dengan nomor telepon 0878 2200 8000 dan Bagelen Abadi di Jalan Purnawarman 49 dengan nomor teleponnya 081570758212 dan PT Sentral Bandung Raya di Jalan. Luar biasa, inget ya, karena sering kita kumandangkan ya, PT Sentral Bandung Raya Jalan Supadio. Inget, luar biasa, tepuk tangan buat kita semua. Wih. Baik, kita mau nyanyi lagi satu lagi. Kenapa sih Tuhan Yesus mau jauh-jauh datang ke dunia ini? Tinggalkan surga yang mulia, tahtanya yang luar biasa, kemuliaan, kemegahan, dia datang ke sini. Kenapa sih? Mengampuni, menebus. Karena dia mengasihi kita, karena kita penting di matanya. Kalau kita nggak penting, dia nggak pikir, nggak usah datang lah. Karena kita penting, dia mau datang menyelamatkan, menebus dan mengampuni kita dan membawa kita kepada kehidupan yang kekal. Yang mau menerimanya dan percaya menerima kehidupan kekal. Kita nyanyi satu lagu Selamat Selamat Datang. Yesus Tuhanku, jauh dari surga tinggi kunjung.
Mana ya? Maaf, ada sedikit kesalahan. Kita mulai dari awal lagi, maafkan. Selamat datang Yesus Tuhanku, jauh dari surga tinggi kunjunganmu. Selamat datang Tuhanku ke dalam dunia, damai yang kau bawa tiada taranya. Salam salam, Kyrie eleison, Tuhan tolonglah, semoga kidung kami tak bercela. Bundamu Maria diberi karunia, melahirkan di kau kudus dan mulia. Salam salam. Nyanyian malaikat nyaring bergema, gembala mendengarnya di Efrata. Aduh, aduh, ada masalah, minta maaf nih ya. Minta maaf, maafkan. Kita nyanyi yang berikutnya aja. Tahtamu Tuhan kau tinggalkan. Tahtamu kau tinggalkan. Minta maaf sekali untuk kesalahan teknis ya. Tahtamu Tuhan telah kau tinggalkan, menjelma jadi manusia. Di seluruh kota tempat tak ada bagi lahirmu ya Raja. Datanglah ya Tuhan Yesus, hatiku tempat bagimu. Langit bergema, malak bermada, Raja mulia diberitakan. Tapi di dunia lahirmu hina, tempatmu hanya palungan. Datanglah ya Tuhan Yesus, hatiku tempat bagimu. Datangmu Tuhan membawa firman, melepas umat manusia. Namun kau terima siksa dan cerca hingga mati di Golgota. Datanglah ya Tuhan Yesus, hatiku tempat bagimu. Bila kau kelak beserta malak datang lagi ke dunia, ku rindu Tuhan kau mengatakan tempatmu ada di surga. Girang hatiku ya Yesus, waktu Tuhan menyambutku. Tahtanya Tuhan sudah Dia tinggalkan untuk datang di palungan yang hina dan rendah untuk membawa kita ke hadapannya yang mulia. Kita sudah punya rumah di sana. Amin. Kita sudah punya rumah di sana.
Dan ketika katanya dia datang kelak memanggil kita, hatiku girang karena kita sudah punya tempat bersama dengan Tuhan di sana ya. Baik, kita akan siap-siap mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Yusak Susabda. Beliau adalah kakak dari Pendeta Yakub Susabda yang ada di Australia ya, di New Zealand. Kita akan mendengarkan firman Tuhan dari Pendeta Yusak Susabda, tapi sebelumnya kita akan menyiapkan hati kita di dalam doa. Pak Yahya Purwanto akan berdoa untuk persiapan firman Tuhan, dan setelah firman Tuhan disampaikan, saya langsung persilahkan Pak Yahya kembali untuk menyampaikan refleksi, begitu ya Pak Yahya ya. Setelah firman Tuhan selesai, langsung saya serahkan waktu kepada Pak Yahya untuk refleksi, begitu. Mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, di tengah keterbatasan kami sebagai anak-anak-Mu untuk berkumpul dalam rangka merayakan Natal, Maestro Golden Moment, bersyukur, tetap ingin perlihatkan pada Tuhan intensitas kami merayakan Natal. Karena kami merasa bahwa tanpa Natal tidak ada keselamatan. Tanpa Natal hidup kami tidak berarti. Karena itu ya Bapak, kami mohon renungan Natal pada hari ini yang akan disampaikan oleh Pendeta Yusak Susabda, ialah itu mendapat tempat di hati kami, dan hamba-Mu akan meneruskan dengan refleksi Natal di tahun. Hingga Natal pada tahun ini bagi kami, saudara-saudara yang ikut ambil bagian dalam persekutuan di acara Maestro Golden Moment, akan memberkati kami sehingga kami boleh melanjutkan kehidupan kami di tahun 2022 mendatang dengan penuh penyertaan Tuhan, karena Tuhan mau diam di dalam diri kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur meskipun kita berjauhan satu pada yang lain. Tapi Tuhan sediakan alat-alat yang canggih pada saat ini. Kita bisa berkomunikasi melalui Zoom ini. Di tengah-tengah suasana Natal tahun ini, suasananya lain sama sekali dengan suasana yang biasa kita alami. Dengan pandemi yang ada, virus yang masih ada di mana-mana tempat. Seluruh dunia dikacaukan oleh karena kehadiran virus ini. Tetapi kita masih bisa mengingat atau merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur kita mempunyai alat-alat yang canggih pada dewasa ini, sehingga kita melalui alat-alat ini masih bisa berkomunikasi satu pada yang lain. Pada suasana Natal ini, saya hendak menyampaikan firman Tuhan berdasarkan Injil Lukas pasal yang kedua, yaitu pujian malaikat. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan, di kota Daud. Itu dari Lukas pasal 2, ayat 11, ayat 12. Inilah tandanya bagimu, kamu akan jumpai seorang bayi dibungkus dengan kain lampin dan terbaring dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka, kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang pada yang lain, marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahu apa yang telah dikatakan pada mereka tentang anak ini.
Dan semua orang yang mendengar heran yang apa yang dikatakan gembala-gembala itu pada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji, memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Sungguh luar biasa. Perayaan Natal yang biasa kita rayakan secara istimewa dengan panitia Natal di sana sini, pajangan-pajangan Natal, perhiasan Natal, disiapkan begitu banyak biaya yang kita keluarkan untuk merayakan Natal. Tapi suasana yang kita sedang hadapi sekarang, suasana pandemi di seluruh dunia, mengingatkan kita yang penting di dalam perayaan Natal bukan soal pesta-pesta Natal. Senang-senang oleh karena pajangan-pajangan, bunga-bunga yang bagus. Tapi kita diajar justru oleh karena keadaan sekarang ini untuk merenungkan apa arti Natal sebenarnya untuk kita semuanya. Saya teringat pada waktu saya masih umur 11 tahun pada waktu itu. Saya bersama keluarga tinggal di kota kecil Belapak, itu dekat Magelang. Kami sudah persiapan sandiwara Natal, persiapan hampir Natal. Tapi seminggu sebelum perayaan Natal, sesuatu yang luar biasa terjadi pada saat itu. Kami dirampok habis seluruh kota. Papa saya dipakai menjadi alat untuk membebaskan separuh dari kota Belapak. Tapi sementara ini seluruh keluarga diungsikan di bawah Gunung Merapi, Merbabu Merapi, selama 2 bulan lebih. Suasana Natal sudah berubah sama sekali. Kami tidak punya apa-apa untuk merayakan Natal. Cuma ada yang bawa lilin, kita cuma nyanyi, malam-malam nyanyi, malam kudus, sunyi senyap. Semuanya serba sederhana. Tapi begitu mengesankan, oleh karena dalam suasana apapun juga, kami masih bisa merayakan Natal. Dan itu sungguh-sungguh luar biasa. Damai sejahtera yang ada di bumi. Yang dikaruniakan Tuhan, itu bukan seperti yang dunia beri. Kami mengalami di tengah-tengah suasana perang, di tengah-tengah suasana yang tidak menyenangkan, kami masih bisa berkumpul bernyanyi bersama-sama pada hari Natal di gunung bersama dengan cim-cim, tante-tante yang pada waktu itu diungsikan. Saya masih teringat sekali ya, saya masih umur 11 tahun. Kalau mengingat semua yang terjadi itu, betapa indahnya menjadi orang percaya. Dalam keadaan apapun juga, situasi bagaimanapun juga, kita tetap masih bisa bersyukur pada Tuhan karena boleh merayakan pesta Natal. Pada waktu Yesus lahir, bukan orang yang paling kedudukan paling tinggi diberitahukan lebih dulu. Justru Tuhan menyatakan kepada para gembala yang sederhana, yang hatinya masih bersih barangkali, menyatakan kepada mereka bahwa telah lahir juru selamat untuk dunia ini. Betapa senangnya para gembala itu, mereka pergi ke Bethlehem menyembah Tuhan. Dan mereka itu bersukacita luar biasa, oleh karena dia pernah mengalami hal-hal yang secara istimewa dinyatakan kepada mereka. Pengalaman gembala ini mudah-mudahan menjadi pengalaman kita semua di tengah-tengah suasana pandemi, di mana kita tidak bisa kumpul-kumpul, kebanyakan tidak bisa kumpul di gereja oleh karena peraturan pemerintah dan sebagainya. Tapi dalam hati kita masih bisa merayakan pesta Natal yang sesungguhnya, yaitu merayakan Tuhan Yesus
Juru selamat kita yang lahir di kandang binatang menjadi juru selamat kita semuanya. Luar biasa. Karena itu nyanyian malaikat yang dinyanyikan oleh para malaikat itu betul-betul mengingatkan kita betapa indahnya hidup sebagai orang percaya. Di tengah suasana apapun juga, jikalau kita tetap beriman, kita tetap masih bisa merayakan Natal yang sesungguhnya, yaitu kelahiran Tuhan Yesus di dalam hati kita. Kiranya dalam waktu yang ada pada kita sekarang ini, kita mengfokuskan diri kepada yang kita rayakan, yaitu Tuhan Yesus, Juru Selamat kita yang hidup. Saudara-saudara, tadi Pak Yusak memberikan satu gambaran bahwa di tengah-tengah pandemi, di tengah-tengah kesulitannya, kesusahannya orang sekarang ya, karena kita dalam keadaan new normal kan, walaupun sudah melandai, tapi kan sekarang masih banyak orang yang terjangkit penyakit COVID kan, ya. Tapi Pak Yusak tadi mengajak apa? Tidak menyurutkan langkah kita untuk merayakan Natal. Tidak memudarkan kesukacitaan kita dalam merayakan Natal. Ini yang paling penting sebetulnya. Nah pertanyaannya, kenapa? Kenapa saudara nggak pudar, nggak surut, nggak artinya lemah dalam keadaan seperti sekarang? Kenapa? Tadi Pak Yusak baca ayat Alkitab apa itu? Apa? Nyanyian malaikat apa? Kalimat pertamanya. Lukas 2 ayat 11 tadi. Kan tadi dibaca Pak Yusak. Hari ini, nah itu kuncinya sebetulnya. Itu kuncinya kita merayakan Natal. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat. Hari ini telah lahir bagimu. Artinya apa? Tadi Bu Silvi mengatakan yang ada di atas sana mau menjadi manusia lahir. Benar-benar manusia, benar-benar memang seperti kita lahir. Dan dengan dia lahir bagimu itu berarti apa? Berarti Tuhan yang jauh itu kemudian menjadi Tuhan yang dekat, yang menjelma jadi manusia, yang ada bersama-sama dengan kita. Ya, kalau pakai bahasa dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat 14 dikatakan apa? Firman itu telah menjadi manusia dan apa? Diam di dalam diri kita. Diam nih, tinggal di dalam diri kita. Ya, saudara-saudara, kalau saudara menghayati ini, itu berarti apa? Tanda bahwa kalau Tuhan sudah mau menjadi manusia dan diam dalam diri kita, maka kita yang sebagai orang percaya itu apa? Mendapat benefit apa kira-kira? Mendapat hadiah apa? Kalau dia diam di dalam diri kita, apa hadiahnya? Nggak usah susah-susah. Namanya Yesus itu apa sih ya? Waktu digambarkan di dalam Matius sebagai apa? Hah? Selain Juru Selamat apa? Raja Damai itu dinubuatkan oleh nabi-nabi. Apa? Apa gelarnya Yesus apa sih? Selain Juru Selamat? Ya, itu penebus kan Juru Selamat sama. Apa? Oh, saya nggak ada satupun yang ingat sama sekali. Apa? Kalau dia tinggal dalam diri kita, diam dalam diri kita, itu berarti apa? Nah, Immanuel. Berarti dia tuh betul-betul menyertai kita dalam segala keadaan, susah, senang, sehat, sakit, mau kita pandemi apa enggak, semua Tuhan tetap menyertai kita, dan itulah yang membuat kita tidak menyurutkan langkah kita untuk merayakan Natal. Sukacita kita bukan karena adanya ini loh,
pernak-pernik Natal, pesta-pesta yang meriah, tidak, tapi karena dia ada di dalam diri kita. Hari ini telah lahir bagimu Immanuel, artinya apa? Tuhan beserta dengan kita. Ini yang paling penting, ini poin yang paling penting sebetulnya. Karena itu kita tidak pernah tidak merayakan Natal. Kita merayakan Natal bukan karena kita memperingati hari ulang tahun Yesus, bukan. Tapi kita memperingati Natal karena apa? Karena dia mau terus ada dalam diri kita. Walaupun seringkali kita mau mengusir dia dalam diri kita, ya kan? Kan seringkali kalau kita kesel, kita marah sama Tuhan, kita merasakan bahwa Tuhan jauh dari kita, kita mau rasanya mau menggeser Tuhan keluar dari diri kita. Tapi Tuhan tetap, biarpun saudara keadaannya apapun juga, dia tetap mau tinggal bersama saudara, beserta dengan saudara. Saudara nggak suka dia mau menyertai saudara. Saudara marah sama dia mau tetap mencintai saudara. Saudara berdosa seberat apapun, dia justru mencari saudara. Kan kira-kira begitu. Nah, kalau itu menjadi penghayatan kita, saya mau tanya, kira-kira untungnya apa ya buat kita? Kalau dia diam dalam diri kita, beserta kita, Immanuel, apa untungnya? Untungnya apa? Ya tentu keselamatan sudah kita dapat kan, dengan kita percaya sudah dapat. Tapi untungnya apa kalau di dalam diri kita? Ya kita itu rasanya dekat sama Tuhan. Dalam keadaan apapun juga kita merasa dekat. Orang lain boleh jauh dari kita. Siapapun boleh meninggalkan kita, tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Jadi untungnya adalah bahwa kita itu dibawa oleh Tuhan dekat kepada Dia. Nah ini yang paling penting, saudara-saudara. Kalau itu yang menjadi benefitnya buat kita. Nah ini yang seringkali kita lakukan dalam hidup kita apa? Kita itu seringkali gini. Di tengah-tengah kesibukan kita, di tengah-tengah pandemi, di tengah-tengah kita kerja keras, di tengah-tengah kita berjuang untuk cari nafkah segala macam beratnya hidup ini. Kadang-kadang Tuhan itu kita lupakan. Ya, kegeser. Tuhan rasanya kegeser. Dia mau diam dalam diri kita, tapi kita mau geser dia. Padahal Tuhan itu kalau dalam diri kita aman. Apapun yang terjadi aman. Kita percaya, kita mempercayakan hidup ini kepada Tuhan. Perhatikan saudara-saudara, kita seringkali justru mau jauh dari Tuhan. Padahal Tuhan itu Immanuel. Ya, ketika kita jauh dari Tuhan, maka hidup kita lebih sulit, lebih berat, lebih repot lagi. Makin susah kita. Kenapa? Kita tidak memiliki Tuhan yang menyertai hidup kita. Ini yang pertama. Jadi hati-hati. Kadang-kadang kita ini karena saking rutinnya, karena kita mengalami banyak persoalan dalam hidup kita, kemudian kita merasakan semua doa kita menjadi doa yang rutin. Yang kita doakan aja tadi kita udah nggak tahu apa sih doa kita tadi, karena saking rutinnya, tidak menghayati kedekatan kita dengan Tuhan. Ini yang pertama. Jadi saudara-saudara, kalau kita belajar dari firman Tuhan, diam dalam diri kita itu artinya apa? Tinggal, hadir, lahir bagi kita. Itu berarti Tuhan mau dekat dengan kita. Ya, yang kedua apa? Yang kedua kita diajar apa? Untuk bisa mencintai sesama. Ya, seperti Yesus datang, dia datangnya bukan ke Raja Herodes. Dia datangnya ke orang-orang yang disepelekan oleh masyarakat, yang nggak berarti, yang tidak punya benefit apapun untuk masyarakat. Orang gembala itu tinggalnya juga di padang. Sudah bayangkan, tapi itu yang justru disapa pertama oleh Tuhan Yesus. Dan kita bersyukur bahwa orang-orang itu langsung datang ke kandang Bethlehem. Ini yang paling menarik. Jadi saya mau mengajak bahwa dengan kita merayakan Natal itu berarti apa? Karena Tuhan itu mau datang pada sesama manusia, ya, terutama juga yang susah-susah ini. Inilah panggilan kita juga untuk bagaimana kita melakukan pelayanan-pelayanan sosial dalam kehidupan kita masing-masing. Ini yang paling penting, saudara. Kalau saudara tidak pernah bisa melakukan ini, nanti ditanya oleh Tuhan nanti, kamu lakukan apa sama saya? Oh Tuhan, saya sudah ke gereja, saya sudah ikut ini. Itu enggak penting. Sudahkah kamu mau melayani orang-orang yang hina, sesamamu manusia? Kalau orang-orang yang kaya Raja Herodes,
Nggak perlu saudara perhatikan. Karena dia punya kuasa, dia punya kemuliaan, dia punya keagungan, dia punya segala-galanya. Nggak diperhatikan orang juga dia sudah punya, kan kira-kira gitu kan? Kalau orang nggak punya, nah kalau saudara merasa nggak punya satu saat disepelekan orang gimana perasaannya? Sakit hati kan? Barangkali kalau kita keadaannya seperti itu adalah orang yang paling menderita dari seluruh orang yang paling menderita. Bayangkan. Nah ini panggilan kita. Makanya Tuhan kan selalu mengatakan di Injil Matius apa dikatakan bahwa kalau kamu tidak melayani orang-orang yang hina ini, miskin ini, kamu tidak pernah masuk kerajaan surga. Kamu seperti kambing nanti, dipisahkan, masuk ke neraka. Ya. Karena Tuhan mengatakan pada waktu aku sakit, kamu tidak melawat aku. Pada waktu aku susah, kamu tidak menolong aku. Pada waktu aku di penjara, kamu tidak melawat. Orang-orang itu kan artinya apa? Panggilan kita untuk sesama kita manusia. Nah yang ketiga, dan yang penting, saudara perhatikan bahwa Yesus datang ke dalam dunia. Ya. Sebetulnya kita harus bertanya, siapa sih kita ini? Siapa? Jadi kalau kita merayakan Natal, sebetulnya panggilan kita adalah kita harus melakukan refleksi terhadap diri kita sendiri. Kita harus belajar bertanya, siapa Tuhan saya ini? Siapa saya Tuhan? Kok Engkau yang Tuhan begitu agung mau lahir bagi kami, mau diam dalam diri kami. Ya kan? Siapa kita? Kalau saudara orang hebat, didatengin orang. Semua orang juga mau berlomba-lomba datang kepada orang yang hebat, bener nggak? Coba saudara perhatikan, ya kan? Kalau saudara misalkan tiba-tiba suatu saat ketemu wali kota atau presiden, saudara kan pengen foto sama presiden, walaupun presiden juga nggak terlalu kenal sama saudara. Nanti fotonya dipajang-pajang di rumah, sampai ke kamar mandi, ke WC ada foto sama presiden, ya kan? Tapi kalau saudara orang kecil, dia baik kan? Dan kita memang orang kecil sebetulnya. Siapa Tuhan aku di hadapanmu? Engkau begitu baiknya untuk kami. Engkau mau lahir bagi kami. Ya. Siapa Tuhan saya ini sampai engkau mau mendengar doa saya? Saya ini orang kecil. Tuhan siapa saya ini kok engkau mau mendengar nyanyian saya, pujian saya? Tuhan tidak gila pujian. Ya, Tuhan tidak juga ingin saudara berdoa supaya kalau saudara makin banyak berdoa Tuhan jadi lebih hebat. Tidak. Saudara nggak berdoa, saudara nggak memuji, Tuhan tetap hebat. Ya kan begitu kan? Jadi kalau kita merayakan Natal itu panggilan kita adalah apa? Kita belajar untuk mengenal siapa diri kita sesungguhnya. Siapakah Tuhan saya ini? Dan kita makin menyadari. Meskipun kita punya kuasa, kita jadi orang hebat, kita jadi orang yang pinter, kita punya kekayaan besar, akhirnya kalau kita mati, semua ditinggalkan. 0, kosong, jadi 0 lagi. Ya, itulah kita. Ya, jadi karena itulah kita memerlukan Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Ini yang paling penting. Jadi dalam rangka kita merayakan Natal, kita menyadari, oh Tuhan saya ini orang berdosa. Kok Engkau mau datang buat saya? Engkau mau lahir buat saya. Kami ini debu Tuhan, kenapa Engkau mengasihi saya? Ya, kenapa Engkau mau mendengar doa saya? Kenapa Engkau mau menerima pujian saya? Nah itu, waduh itu berarti apa? Kita yang hina ini dihargai mulia oleh Tuhan. Jadi itulah saudara-saudara. Jadi dalam rangka kita merayakan Natal, yang pertama apa tadi? Hidup harus semakin dekat dengan Tuhan. Karena apa? Dia tinggal dalam diri. Jangan singkirkan Tuhan dalam diri kita. Yang kedua apa? Mengasihi sesama, terutama orang-orang yang lemah, yang miskin, yang kalau ibu usian itu yang nggak punya radio dikasih. Ya, padahal radio itu kan murah. Ya buat orang lansia radio penting. Karena di gereja-gereja sekarang kan umur 70 tahun nggak boleh masuk gereja. Ya, betul kan?
Lalu saudara 71 tahun belajar smartphone sudah nggak bisa, artinya bisa maksimal lah. Jangan-jangan juga nggak bisa ngoperasikannya, nggak bisa. Ya kan? Cuma nutul, salah nutulnya malah ketemu hal-hal yang jelek misalnya kan. Ya karena gaptek. Itu kan kalau radio gampang. Apa? Tinggal putar gelombangnya, setel di situ aja maestro dari pagi sampai jam berapa? Jam 10 ya sekarang? 11 ya? 11 malam kan? Nanti besok pagi jam 5 sudah ada lagi lagu rohani, ada khotbah, ada segala. Buat orang tua sudah lebih baik itu. Jadi kita bersyukur ada radio maestro. Kita bersyukur juga ada Maestro Golden Moment yang nggak bisa ke gereja karena keterbatasan usia yang lanjut. Kita masih bisa dibina oleh Tuhan lewat firman. Itu yang buat kita menarik, ya. Jadi makanya kenapa radio itu jadi penting sekarang. Kalau dulu kita mengabaikan radio, ternyata pandemi ini penting ternyata buat orang-orang yang lanjut usia, yang tidak bisa lagi ke gereja karena keterbatasannya. Jadi tinggal setel gelombangnya sudah di situ, dipantang di situ, on off, sudah. Langsung kita dengar suara. Nah, saudara-saudara, ini yang saya mau sampaikan pada hari ini. Biarlah kita makin menghayati, dan artinya apa? Saya mau mengajak tiap kali kita merayakan Natal, jangan kita mereduksi sukacita Natal. Justru kita makin meningkatkan. Ya, kita makin bersukacita, bergembira, ya, bersorak-sorai, bukan karena hal-hal yang lahiriah, tetapi karena Kristus diam dalam diri kita. Ya, jadi walaupun pandemi tetap kita bersuka cita karena Kristus sudah lahir bagi kita. Amin. Amin. Terima kasih Pak Pendeta Yahya Purwanto. Terima kasih juga pada Pak Pendeta Yusak Susabda yang tadi sudah menyampaikan firman Tuhan. Terima kasih kepada Anda semua yang mau datang. Ini masih banyak yang pengen datang, rindu datang, tapi kita tidak bisa menyalahkan masing-masing ya. Ada yang masih belum berani, ada yang ada kendala, ada yang tidak apa-apa, tidak perlu merasa bagaimana. Tapi untuk Anda yang datang, terima kasih sudah menyempatkan, sudah memberanikan diri untuk datang, terima kasih. Dan kita mau merayakan sukacita Natal, Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini. Dan pandemi ini sudah hampir 2 tahun ya, tapi tidak mengurangi sukacita kita karena Tuhan menyertai kita tiap waktu gitu. Walaupun pasti hidup ini pasti terdampak ya karena pandemi yang hampir 2 tahun ini, tapi toh sukacita kita tidak berkurang kan? Ada Tuhan Yesus dalam hati kita ya, yang memelihara, yang menyertai kita setiap waktu gitu. Baik, sebentar kita akan menyaksikan sesuatu nih sobat maestro ya, Bapak Ibu semua, ada sesuatu yang istimewa di siang hari ini. Tapi sebelumnya saya mau memberitahukan dulu acara kita ini. Sebentar, yang mau kesaksian boleh masih dibuka ruang kesaksian seperti Maestro Golden Moment seperti hari Minggu biasa. Dibuka ruang kesaksian. Kita acaranya sampai 11:30 begitu ya. Nanti 11:30 itu selesai acara, kan waktu itu saya bilang ada pemeriksaan cek darah gitu. Nanti kita ke depan, di depan bisa cek darah. Kemudian nanti Bapak Ibu dikasih 1 botol Alkaqua gitu. Kalau cek darahnya Bapak Ibu bagus, nggak usah dicek 2 kali, nggak apa-apa. Setelah cek darah, minum air Alkaqua itu, tunggu 30 menit berikutnya, kemudian dicek lagi. Kalau yang hasil pertama cek darahnya bagus, nggak mau dicek lagi, nggak apa-apa walaupun sudah minum Alkaqua itu. Tapi kalau yang hasil cek darah pertamanya kok kayaknya nggak terlalu baik ya, minum Alkaqua 30 menit kemudian dicek darah, boleh silahkan. Tapi saya
ada acara buru-buru atau apa, nggak jadi masalah juga. Itu kembali ke Bapak Ibu, tidak menjadi paksaan gitu ya. Tapi tetap 1 botol Al-Kakua'nya diberikan kepada Bapak Ibu dan juga diberikan makan siang. Makan siangnya boleh dimakan di luar atau mau dibawa pulang aja, boleh, silahkan. Tapi tetap dengan protokol kesehatan. Ketika kita makan mungkin agak jauh-jauhan, jangan ngobrol karena ini di-shoot begitu. Jadi buat Bapak Ibu yang di rumah juga yang ingin menyaksikan kami bisa lewat YouTube, begitu ya, YouTube Maestro ya. Kemudian saya ingin berterima kasih juga kepada para sponsor kita, Auto Sultan, Building Material Iron di Jalan Sunia Raja nomor 53, Danau Sentani Resto di Jalan Cimbuluit nomor 61, Holiday Spring Bed, Baglen Abadi di Jalan Purnawarman 49, dan PT Sentral Bandung Raya di Jalan Komodor Supadio 31, daerah Jatayu, Bandung begitu. Dan berikut ini ada tarian Sobat Maestro. Kita melihat tarian. Tarian ini bukan cuma sekedar menampilkan tari begitu, tapi ada maknanya. Nanti kita tanya sendiri sama penarinya, apa sih makna dari tariannya. Oke, silahkan. Sejak ngagelar mitutur Raja Wiraganing Abdi Mayang kason mampes mampes
pusangan pajajaran jantung berpapasangan itu mana tina lamun tina rasan si Sunda itu kebensasnya lampah nyalampahkan sorangan yang kembali pasangan kampang api kakaheman ayeuna rek disanggakeun ku wiragama yang kasohor ya Nah, tepuk tangan untuk tarian tadi. Jangan kabur dulu ya, jangan kabur dulu. Itu jangan kabur dulu. Kan katanya harus menjelaskan arti dari tariannya. Nah, kesini dulu dong, jangan langsung kabur. Jangan kabur. Nah, saya mau bikin tebakan. Saya tidak akan bertanya kepada Bapak Ibu, ini bunga apa? Saya nggak akan tanya begitu. Siapa yang nari, ayo? Bener gitu? Bener? Aduh, luar biasa ini. Ini multi talented banget ya, banyak sekali talenta yang diberikan kepada siapa? Dikau, dirimu. Oh, nggak mau jawab. Nah, biarkan dia menjawab sendiri arti dari tarian ini, gitu. Silahkan dirimu karena nggak mau disebut namanya. Ini adalah salah satu tarian klasik sakral di Tatar Sunda yang biasanya ditarikan untuk ucapan syukur pada Tuhan yang sudah memberikan kita hidup, memberikan kita segalanya, dan kita harus mengucap syukur, rendah hati, melayani sesama. Nah, tarian ini memang ditarikan
untuk penari wanita sebetulnya. Jadi ibu ya, ibu dari segala yang hidup dan segala sesuatu itu dimulai dari bagaimana pengabdian seorang ibu kepada keluarga, kepada bangsa. Jadi artinya ucapan syukurlah Tuhan sudah memberikan segala hal begitu ya, yang terbaik sepanjang tahun, khususnya juga melalui seorang ibu, segala sesuatunya bisa ada begitu ya. Ibu bisa melayani dengan kerendahan hati, dengan kelembutan, dengan keperkasaan, dengan sukacita, tanpa lelah, demi keluarga, demi semuanya. Itu sih Mayang Katon ya hariannya. Terima kasih Terima Mas kasih. Ari, tepuk tangan buat Mas Ari. Baik, kita siap-siap untuk yang mau kesaksian. Silahkan, siapa yang mau kesaksian angkat tangan dulu, nanti di ngantri. Siapa yang mau kesaksian? Saya bersyukur saya bisa melayani Bapak Ibu di acara Maestro Golden Moment. Saya belajar banyak, saya mendapat berkat banyak lewat kesaksian, lewat WhatsApp atau SMS menulis kesaksian, bagaimana menjalani hari-hari di usia seperti ini. Saya belajar banyak, saya diberkati banyak lewat kesaksian, lewat firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Yahya Purwanto. Kita semua akan melewati masa-masa usia lanjut begitu ya. Dan kita disiapkan untuk menjalaninya dengan tetap semangat, dengan tetap sukacita. Tadi seperti Pak Yahya bilang, tidak bergantung kepada siapa tapi bergantung kepada Tuhan. Orang mungkin bisa datang dan pergi dalam hidup kita tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dan itu yang kita bawa terus gitu melewati masa-masa yang tidak mudah. Masa-masa pandemi atau masa-masa yang nanti akan kita lewati di masa usia lanjut nanti. Bukan usia lanjut, usia emas. Ya, usia emas ya. Oke, ada yang mau kesaksian silakan. Oh, ada tamu baru. Nah, silakan Bu Yeni ya. Selamat datang Bu Yeni. Ini Bu Yeni, kalau saya biasa panggil Bu Yeni ABC, Bu Yeni ABC, pasti namanya bukan ABC gitu. Ada Yeni apa, tapi karena lokasi tempatnya itu jadi Bu Yeni ABC, Bu Yeni ABC gitu. Selamat datang Bu Yeni. Ada yang mau kesaksian? Silakan Bu Betty. Shalom, selamat pagi. Saya bersyukur saya Ibu Betty Sudarsono, mungkin banyak Betty. Saya tinggal di Dago. Tapi waktu saya mendengar, waktu saya beberapa minggu yang lalu ketemu Mas Ari, pokoknya harus datang katanya. Aduh Mas Ari minta maaf saya nggak bisa datang di acara ini. Karena anak pendeta saya menikah. Tapi ternyata Tuhan izinkan, menikahnya nanti sore. Jadi saya bisa hadir di sini, saya bersyukur. Saya bisa bersama dengan Ibu Rosiana. Mula-mula Bu Rosiana juga, nggak bisa datang Bu Betty, takut banyak orang katanya gitu ya. Tapi kemudian saya bujuk, nggak banyak orang, saya bilang mungkin katanya hanya 30 Bu. Ini rupanya banyak yang masih kosong. Baik, terima kasih, saya bersyukur bisa bersama dengan Bapak Ibu di sini dan acara yang harus saya datangi nanti sore. Jadi Ibu bisa hadir. Saya ketemu Ibu Selvi ini teman saya di gereja baptis yang di Efrata dulu ya. Jadi saya kenal dengan keluarga sudah lama, sejak masih gadis ya. Saya masih kecil. Masih kecil. Iya di Gang Entit. Iya. Makanya saya bersyukur bisa bertemu lagi dengan Ibu Selvi. Tuhan berkati. Sama-sama Bu Betty. Ibu Betty temannya kakak-kakak saya dulu di gereja baptis ya. Kemudian saya bertemu beliau lagi di lembaga literatur baptis. Saya dulu bekerja di sana waktu saya kuliah.
Kalau kuliah saya tinggal pergi kuliah, kalau enggak kuliah saya kerja di lembaga literatur baptis bersama dengan Ibu Betty. Ketemu-ketemu di udara ya, di Maestro Golden Moment. Ada lagi yang mau kesaksian? Ayo silakan. Sebentar, setelah Bu Marta baru Ibu Lucy ya, baik. Ibu Marta di tempat saja atau berdiri? Mau di tempat saja, silakan. Hari ini juga Tuhan tuh mengabulkan untuk kami berkumpul bersama, Bu. Semalam kami tuh doa. Sebab melihat cuaca kemarin, kami takut hari ini hujan deras. Di mana kami yang menghadiri ini kan orang-orang tua. Bukan karena masalah dingin, tapi hujan itu bahaya untuk kita. Jadi kita doa, tetapi ternyata Tuhan itu janjinya iya dan amin. Hari ini dikabulkan dengan suasana yang terang, benderang. Terima kasih, Bu. Terima kasih Bu Marta. Suaranya unik. Nah, suaranya persis kan? Sama kalau ditelepon di radio ya. Silakan Ibu Lucy Waili. Di sini aja ya. Mau berdiri sini boleh? Sini aja lah. Nah, sini. Atau berdiri? Ya udah Boleh berdiri. aja sini ya. Silakan. Saya mau saksi karena saya ingat Natal. Dulu waktu saya masih muda, saya melayani Natal. Melayani sekolah minggu cabang. Nah, pada hari Natal biasanya anak-anak di cabang dibawa ke pusat. Di sekolah minggu ada seorang anak yang epilepsi. Lalu ya karena cukup jauh gitu ya, jadi harus naik mobil. Tapi si anak ini nggak mau. Nah, maunya naik beca. Waduh, kalau naik beca kan jauh juga. Ya, tapi ya udah karena dia gitu ya epilepsi, ya ada yang temenin naik beca lah jauh biar gitu ya. Nah, udah sampai di gereja. Kira-kira kurang 1/4 jam lagi acara mulai. Nah, tiba-tiba anak ini enggak jadi naik beca rupanya, naik mobil. Sampai di gereja, muntah. Seberapa jam lagi mulai. Nah, di situ kan ada guru-guru sekolah minggu yang lainnya. Pas dari kelompok kami yang cabang ini ada beberapa guru. Nah, memang saya dipercayakan untuk jadi ya pokoknya yang guru-guru yang lain gitu ya. Nah, udah gitu. Muntah-muntah ini mesti cepet-cepet diberesin yang muntahnya ini pikirnya. Mereka tuh bukan gimana gitu ya usahakan. Saya lagi ngobrol di luar gereja. Lalu mereka panggil saya, itu. Saya sebut aja namanya, Yuli namanya. Nah, muntah-muntah sih, ini mesti bagaimana? Ya, saya bingung. Udah ya saya cepet-cepet lari ke kamar mandi ya. Ambil lap gitu, tapi kan nggak bisa satu kali lap. Yang lain tuh pada berdiri kelilingin saya, liatin saya. Bukan hanya guru-guru yang kelompok ini, tapi guru yang lain juga gitu. Saya bilang, aduh ini gimana sih orang-orang tuh bukan bantuin saya. Terus saya bilang ke yang di kelompok, saya bilang, ambil ember, bawa air, bawa ke sini cepetan. Nah, terus mereka tuh ambil air, pakai embernya. Saya masih pegang lapelnya, saya cepet-cepet ngepel gitu. Nah, nggak tahu waktu itu apa acaranya diundur dikit gitu. Pokoknya udah selesai, saya jadi agak kesel. Karena semua mata lihat ke saya. Sampai pulang saya kita orang-orang gimana sih kok nggak punya inisiatif gitu, punya perasaan. Saya kesal juga. Tapi lama-lama Tuhan ingatkan, ini Natal. Mengingati kedatangan Tuhan Yesus ke dunia. Nah, kalau Yesus aja yang tinggal di surga yang enak, yang mulia, mau datang ke dunia, bukan untuk enak-enak. Saya kok baru segini kan udah kesal gitu ya. Pikir-pikir, ya saya juga salah ya. Malu gitu, malu diri sendiri. Kenapa harus gitu ya. Nah, dengan itu saya dapat pelajaran yang bagus, yang penting dari Tuhan. Nah, inilah cara orang harus merendahkan diri gitu ya. Nah, sejak itu saya berusaha tidak mengingat itu sebagai suatu hal yang memalukan. Tapi saya bangga
karena Tuhan memberi saya kesempatan untuk menolong melayani orang lain. Terima kasih. Terima kasih Ibu Lucy. Iya, seringkali kita ngedumel ya, kenapa sih saya aja capek banget gitu. Tapi Natal ini diingatkan, Tuhan aja mau tinggalkan kenyamanan dan sebagainya untuk melayani kita, lahirnya aja. Ada gitu yang lahir di Palungan? Nggak ada, semua kita diranjang klinik rumah sakit atau klinik bersalin sama bidan, sama dokter. Iya, siapa yang ngelayanin kelahirannya? Di kandang binatang pula gitu ya. Luar biasa. Terima kasih Bu Lucy Weja. Ada lagi yang... Hai dunia, gembiralah dan sambut rajamu. Di hatimu terimalah nama bersyukur, bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur. Raja semesta benar dan mulia, masyurkanlah hai dunia, besar anugerahnya, besar anugerahnya, besar-besar anugerahnya. Dunia gembiralah dan sambut rajamu. Di hatimu terimalah bersama bersyukur, bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur. Kita mau doa syafaat oleh Pak Pendeta Yahya Purwanto. Ada pokok doa? Bapak Ibu ada yang mau didoakan? Biasanya tulis SMS atau WhatsApp. Sekarang nggak bisa lihat SMS atau WhatsApp. Langsung aja. Ada yang mau didoakan doa syafaat? Ibu Soni di Korawa ya. Ibu Soni di Korawa. Ibu Deborah di Kebon Sirih. Pemulihan habis sakit, baik. Syaraf-syarafnya baik. Baik. Pak Budi juga ya, tolong doakan Pak Budi, Pak Agus Budiono Ibrahim. Ibu Mince lututnya sakit, Pak Budiono juga tolong doakan Pak Budiono yang di tempat ini, begitu ya. Papahnya Ibu Maria May agar dikuatkan imannya, begitu. Oh, vaksin kedua ya, vaksin kedua pasti bisa Pak. Yang pertama bisa, pasti yang kedua bisa. Sehat, baik. Terima kasih untuk Ibu Yeni Purwanto, pasti tiap minggu juga mendampingi Pak Yahya ya. Nih Bu Yeni Purwanto pasti tiap minggu mendampingi Pak Yahya, menyiapkan apa segala macam. Mau bicara 1-2 kata Bu? 1-2 10 kata, 1-2 kata cuma selamat pagi. Oke, Ibu Maria May untuk papahnya dikuatkan imannya. Ibu Mince sakit lutut. Ibu Deborah pemulihan dari sakitnya, syaraf-syarafnya. Ibu Deborah di Kebon Sirih. Kemudian keluarga Pak Kaleb Tong, Pak Budiono Ibrahim, Bu Soni. Ibu Soni Korawa, Ibu Yani Gunawan kakinya ya.
warga Pak Kaleb dan Pak Budi Maestro. Baik. Bu Yeni Purwanto, silakan. Mau di depan, Bu? Depan. Terima kasih sekali, saya senang sekali bisa tatap muka. Pertama kali saya sih nggak begitu dengar golden moment, tapi ketika saya mulai dengar kesaksian ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, saya merasa dikuatkan. Betul, luar biasa kesaksiannya. Kadang-kadang saya sendiri, waduh ini kesaksiannya luar biasa banget. Saya yang mungkin golden moment saya pikir senior banget gitu, tapi saya yang di bawah senior sedikit, bawahnya nggak banyak-banyak amat, saya aja dikuatkan sekali, luar biasa. Lalu beberapa teman yang juga pendengar Radio Maestro, beberapa WA saya juga, wah itu luar biasa ya golden moment katanya. Kami betul-betul dikuatkan. Ternyata banyak sekali yang mendengar, walaupun tidak ikut WA atau ikut bersaksi. Mudah-mudahan nanti mereka juga mau menyaksikan, orang-orang muda juga mau menyaksikan kepada golden moment. Luar biasa golden moment, semangat terus. Di sini saya bawa Ibu Yani Gunawan. Ibu Yani Gunawan itu cerita, Ibu boleh nggak saya didaftarkan ke onsite hari ini? Beliau itu pendengar Radio Maestro dari jam 5 pagi sampai jam 11 malam. Wow. Non-stop. Ya Ibu Yani ya. Jadi senang sekali katanya bisa jumpa pendengar begini dengan kru. Tadi Ibu Yani sempat di belakang, Anton mana Anton katanya. Tuh, jadi Ibu Yani itu hafal betul kru-krunya Maestro gitu. Terima kasih buat kesempatan Terima hari kasih, ini. Bu Tuhan Yani. memberkati, tetap semangat para penyiar, para kru untuk menyiarkan Injil Kristus di udara. Amin. Terima kasih Bu Yeni. Baik, terus doakan kami 92,5 Maestro FM di doa-doa pribadi Anda begitu ya. Supaya kami juga tetap setia, tetap kuat menyiarkan kasih, kabar kasih dan kebenaran. Begitu. Baik, kita akan berdoa syafaat. Silahkan Pak Pendeta Yahya Purwanto langsung doa berkat dan doa penutup begitu. Baik, silakan. Tes. Saya undang saudara-saudara bangkit berdiri. Mari kita mengakhiri acara Natal pada hari ini dengan menaikkan doa syafaat dan doa penutup serta berkat dari Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami datang kepadamu di akhir acara Natal Maestro Golden Moment pada hari ini yang sungguh diberkati Tuhan, sekalipun banyak juga yang tidak bisa hadir karena mungkin keterbatasan fisik, keterbatasan keadaan, pandemi, dan lain sebagainya. Tapi kami percaya mereka juga turut mendengarkan, bahkan melihat lewat YouTube acara pada hari ini. Dan mereka sangat diberkati. Yang di luar kota pun juga ada banyak masukan, merasa sangat diberkati dengan acara pada hari ini, acara Natal ini. Tuhan, kami berdoa pada hari ini, biarlah Tuhan memberkati semua kru dan staf Radio Maestro yang turut mengambil bagian dalam pelayanan, khususnya untuk acara Maestro Golden Moment, Ibu Silvi, Mas Ari, Gideon, Herdian. Kami doakan supaya mereka terus diberkati Tuhan bersama kru dan staf yang lainnya. Dan biarlah ya Tuhan melalui radio ini kiranya nama Tuhan dimuliakan. Kami berdoa untuk radio ini ya Tuhan supaya Engkau tetap memberikan kesempatan supaya tetap eksis mengudara dengan segala macam cara yang Tuhan pakai dengan penuh keajaiban sehingga banyak jiwa-jiwa yang makin dekat dengan Tuhan dan dimenangkan oleh Tuhan sendiri lewat siaran ini. Tuhan, pada hari ini kami juga berdoa ya Tuhan untuk saudara-saudara kami yang memerlukan dukungan doa kami, yaitu ada papanya Ibu Maria May. Kami doakan supaya Tuhan memberkati dia dan menumbuhkan terus imannya di dalam hati papanya Maria May, sehingga iman daripada papanya Ibu Maria May akan semakin dewasa dan makin terarah pada Tuhan. Kami berdoa juga untuk Ibu Mince, Tuhan kuatkan kiranya lutut-lutut yang mungkin akibat daripada proses kami menjadi makin lanjut usia. Kami percaya Tuhan akan masih memberi kesempatan kami
dengan berkat Tuhan sehingga Tuhan menguatkan lutut. Bahkan di Alkitab dikatakan lutut yang goyah pun bisa Tuhan kuatkan dengan cara Tuhan yang penuh ajaib. Kami berdoa juga untuk Ibu Deborah ya Tuhan, kami mohon supaya Tuhan menguatkan semua sistem syaraf dalam kehidupannya sehingga semua bisa beroperasi dengan baik dan Ibu Deborah boleh menikmati berkat Tuhan ini. Kami berdoa untuk Ibu Sony ya Tuhan, di dalam keterbatasannya pada masa lanjut usia kami doakan Tuhan tetap memberikan kekuatan kepadanya sehingga sekalipun mungkin secara fisik mungkin kami dalam keadaan yang makin lemah, tapi kami percaya kekuatan rohani akan berlipat kali ganda menguatkan Ibu Sony. Kami berdoa juga untuk Ibu Yani ya Tuhan, Engkau kiranya menguatkan juga kaki-kaki dalam kelemahannya, ya, kiranya tetap bersyukur sekalipun mungkin barangkali sebagai manusia kami merasa dengan kaki yang kurang baik, kami seringkali merasa bosan, merasa lemah, tapi kami yakin tetap semangat di dalam Tuhan karena Tuhan tetap menyertai kami. Kami berdoa juga untuk keluarga pendeta Caleb Abednego di mana Caleb Tong. Kami berdoa ya Tuhan supaya keluarga yang ditinggalkan kiranya dihibur, dikuatkan oleh Tuhan dan kami percaya Tuhan akan memberkati keluarga ini dan jemaat juga GII Hok Im Tong yang ditinggalkan kiranya dikuatkan oleh Tuhan sendiri. Kami berdoa juga untuk Pak Budiono ya Tuhan yang masih dirawat di rumah sakit. Kami doakan Tuhan proses semua pengobatan yang sedang dijalani kiranya diberkati Tuhan dan dokter yang menangani diberi hikmat oleh Tuhan supaya bisa memberikan diagnosa dan terapi yang baik untuk Pak Budiono dan kami serahkan seluruh kehidupan Pak Budiono ke dalam tangan Tuhan dan apabila dalam waktu dekat ini akan menjalani cuci darah, kami mohon ini merupakan proses yang memurnikan semuanya sehingga dia boleh mengalami kesehatan dan pemulihan dari Tuhan. Kami berdoa juga ya Tuhan pada hari ini untuk kami semua yang hadir, biarlah kami diberkati Tuhan lewat seluruh kegiatan yang kami jalani untuk acara Natal di tahun ini. Kami masih akan mungkin menanti acara Natal di gereja kami masing-masing. Biarlah ya Tuhan itu semua akan meningkatkan intensitas sukacita kami kepada Tuhan. Karena Kristus telah lahir di dalam diri kami. Dia diam di dalam diri kami. Dia menyertai kami. Dia memberi pesan pada kami untuk kami mengasihi sesama, mencintai orang lain, dan bahkan kami juga belajar melihat diri kami sendiri. Supaya kami makin berkenan kepada Tuhan. Akhirnya Tuhan, kami mohon diri dari acara ini, dan biarlah berkat Tuhan hadir pada kami sekalian. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajah dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya. Amin.